Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini? Saya percaya bahwa kita semua merasakan kasih kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai saat ini, amin. Mari bersama-sama kita mau datang membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan karena kita percaya di mana ada hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia menjamah, Dia melawat, Dia menguatkan, Dia bahkan menyembuhkan setiap sakit kita. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama tundukkan kepala, kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerahmu, penyertaanmu yang sungguh teramat sempurna bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau bawa ucapan syukur kami ke hadapan Tuhan. Karena kami tahu kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami masih boleh bernafas, itu semua karena Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus yang merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kunyatakan lebih dalam dari lautan. Sama-sama katakan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Oh, siapakah aku ini Tuhan?
Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Hidup yang berkenan, menyenangkan hatimu Tuhan. Sama-sama katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan dengan apakah Tuhan, siapakah ku ini, jadi biji matamu Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Dengan segenap hatimu katakan, siapakah aku ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji. Dimanapun engkau berada saat ini, angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu dengan segenap hatimu katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa ku balas, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan,
puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami kuat karena Tuhan. Iya Tuhan. Hinaralama syekenaralama nalamo, iyanalama takanaralamo. Ya Roh Kudus, iyanalama takanaralamo. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami bangga punya Engkau Tuhan, sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Iharalama syekeneralamo. Hanya Yesus jalan, kebenaran dan kehidupan. Datang padanya, datang pada Yesus. Sembah Yesus dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ia dalam sekenaralamo, ia dalam mata kananalamo, ia dalam masa. Yes Lord. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembah, amin. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku
dengan sepenuh hati kami. Kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Tuhan yang hidup, Raja di atas segala raja. Ya Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Ya, yes Lord Jesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Berapa banyak engkau saat ini mau bersyukur kepada Tuhan? Angkat tinggi kedua tanganmu. Syukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Yes Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Saat ini kami naikkan syukur kami kepadamu, bersyukur kepada Tuhan yang hidup. Amin. Aku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Hari ini kami tahu dengan pasti kalau Engkau mengasihi setiap kami. Itu satu alasan yang cukup Tuhan untuk kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami bukan karena Tuhan tidak mengasihi setiap kami. Kami tahu apapun yang hari ini menjadi masalah dan problem dalam hidup setiap kami, itu gak akan pernah mengeliminasi cintanya Tuhan buat hidup kami. Dan kalau hari ini kami ada dimanapun kami berada saat ini, kami mau tetapkan hati kami untuk selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab ketika kami mengucap syukur di hadapan Tuhan, kami percaya kekuatan yang baru Tuhan tidak pernah habis buat hidup kami. Kami percaya Tuhan selalu menyertai langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Dan satu hal yang kami tahu pasti, Tuhan Yesus cukup untuk setiap kami. Saat ini kami datang di hadirat-Mu Bapa, bicara buat setiap kami melalui hamba-Mu yang terbatas. Tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah Tuhan yang tak terbatas. Kami percaya Tuhan akan menguatkan kami, memampukan kami, menegur setiap kami. Dan kami percaya hidup kami akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, satu hal yang saya tahu pasti, Dia Tuhan yang baik. Amin. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus sanggup tolong hidup saya, Tuhan yang sama pasti tolong hidupnya Bapak Ibu Saudara. Amin. Hari ini sama-sama kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, Yohanes 3 ayat yang ke-16.
Yohanes 3 ayat yang ke-16 buat saya Bapak Ibu Saudara, satu ayat yang mungkin kita sudah di luar kepala hari ini Bapak Ibu Saudara, ya kan. Satu ayat yang mungkin buat setiap kita sudah hafal lah. Tapi hari ini yuk sama-sama biar firman ini menegur setiap kita, mengingatkan kembali kepada setiap kita. Apa Bapak Ibu Saudara bunyinya? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Simpel dan sederhana saya mau katakan, karena begitu besar kasih Allah buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Cintanya Tuhan begitu besar buat setiap kehidupan kita. Tapi pertanyaannya hari ini untuk engkau dan untuk saya, sudahkah kita juga mencintai Tuhan? Kalau hari ini kita tidak perlu lagi meragukan Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan cinta sama saya, apakah Tuhan sayang sama saya. No, kita tidak perlu lagi meragukan itu. Yohanes 3 ayat 16 dengan jelas dan gamblang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah untuk engkau juga untuk saya. Kalau Tuhan tidak cinta sama kita Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin dia naik ke atas kayu salib untuk tebus engkau dan tebus hidup saya. Tidak mungkin darahnya dicurahkan untuk orang yang dia tidak cintai. Untuk doa, untuk orang yang dia tidak sayangi Bapak Ibu Saudara. Tapi sudahkah hari ini kita mencintai Tuhan? Sudahkah hari ini kita taruh Tuhan jadi prioritas dalam hidup setiap kita? Adakah hari ini masa-masa hidup kita cuma mau katakan, Tuhan aku mengucap syukur karena Tuhan baik buat hidupku? Ataukah hari ini kita selalu penuhi hidup kita dengan sungut-sungut dan mengeluh? Rasanya Tuhan jauh sama kita, rasanya Tuhan tidak cinta sama kita. Tapi hari ini dengar baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan mencintai engkau. Tuhan menyayangi engkau. Tuhan tidak pernah biarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau hari ini kita cinta sama Tuhan Bapak Ibu Saudara, simpel dan sederhana, jangan jual hidup kita murah. Jangan hari ini kita jual kehidupan kita, karena simpel dan sederhana hidup kita sudah dibeli dengan harga yang begitu mahal dan harganya sudah lunas dibayar. Masa sih hari ini Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda dimanapun kau berada, masa sih hari ini cuma sekedar ada orang yang naksir sama engkau, maka engkau mau jual imanmu? Cuma sekedar naksir loh Mas Ian, anak-anak muda. Cuma sekedar naksir dibanding pribadi yang sudah naik ke atas kayu salib. Bukankah dia benar-benar mencintai setiap kita? Masakah hari ini cuma karena uang dan jabatan kita mau tinggalkan Tuhan? Saya yakin dan percaya cintanya Tuhan cukup untuk setiap kita. Cintanya Tuhan yang akan mengenyangkan setiap kita. Amin. Hari ini hidup kita not for sale. Hidup kita bukan dijual untuk uang. Hidup kita bukan dijual untuk jabatan. Hidup kita bukan dijual untuk kebahagiaan. Yang jujur sebetulnya juga enggak akan bahagia-bahagia amat Bapak Ibu Saudara, ya kan. Tapi hari ini dengar baik. Biar firman ini menguatkan setiap kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah, cintanya Tuhan untuk engkau dan untuk saya. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia di mata Tuhan. Dia jaga kita sebagaimana dia jaga biji matanya. Tidak ada sesuatu apapun boleh terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Even hari ini Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Cuma simpel dan sederhana. Dia menganggap engkau mampu dan cakap untuk menanggung segala sesuatunya. Amin. Kalau hari ini Tuhan cinta sama saya, pertanyaannya sederhana. Kenapa masalah masih terjadi? Kenapa persoalan masih terjadi? Katanya Tuhan cinta sama saya. Kenapa hidup saya berat rasanya saya jalani hari ini? Masalah terjadi, persoalan terjadi. Saya cuma mau katakan sederhana. Tidak pernah akan mengurangi cintanya Tuhan buat setiap kita. Ibrani 12 ayat 7 sampai 11 mengatakan simpel dan sederhana. Mengajarkan simpel dan sederhana buat setiap kita. Kalau hari ini Tuhan cinta sama setiap kita, kenapa masalah masih terjadi? Karena Tuhan menganggap kita anak. Dia tidak menganggap kita anak-anak yang gampang. Dan sebagai orang tua yang baik, dia akan mendidik anaknya. Sebagai orang tua yang baik, dia tidak akan biarkan anaknya berjalan sendiri. Sebagai orang tua yang baik, dia tidak akan biarkan anaknya salah jalan. Ada saatnya di mana mungkin kelihatannya tidak enak, mungkin kelihatannya tidak gampang. Ada di saat di mana mungkin sebagai orang tua kita akan marahi anak kita. Karena kita tahu itu tidak baik buat dia. Bukankah itu sama dengan hidup setiap kita? Ada kalanya Tuhan izinkan sesuatu yang mungkin berat buat kita terjadi dalam hidup setiap kita. Simpel Pak, Ibu, saya cuma mau katakan dia lagi mau mengajar setiap kita. Amin. Saya teringat satu kali Bapak Ibu Saudara ketika saya masih kecil. Waktu itu mungkin saya umur 6 atau umur 7 tahun.
Papa dan mama saya selalu ajarkan jadi orang enggak boleh bohong, jadi orang enggak boleh bohong. Tapi dasarnya anak ya Bapak Ibu Saudara, kita kan juga masih badung ya, kita kan juga masih nakal ya Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya sebagai orang tua mama dan papa saya harus ajar saya dengan cara yang keras. Ketika satu hari didapati saya lagi bohong Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh orang tua saya? Waktu itu mama saya ambil sambal Bapak Ibu Saudara. Dia ambil sambal yang pedas Bapak Ibu Saudara dan sambal itu ditaruh di mulut saya. Oh dan itu terngiang sama saya sampai hari ini. Bukan menjadikan saya orang yang dendam sama tapi itu mengingatkan kepada saya bahwa berbohong itu enggak baik. Berbohong itu enggak boleh dilakukan. Tapi satu hal yang saya belajar ketika setelah saya diajari sama mama papa saya bahwa berbohong itu enggak baik. Satu hal yang saya lihat. Ketika saat saya disambel itu pun Bapak Ibu, ketika waktu itu mulut saya ditempelin sama sambel, ketika mama sama papa saya marahin saya, ketika mereka lagi ngajarin saya, satu hal yang saya belajar, mereka enggak tinggalkan saya. Mereka tetap ada di sebelah saya. Mereka tetap beserta, mereka tetap mengawal hidup saya. Bukankah Bapa kita yang ada di surga juga sama? Mungkin hari ini tidak gampang, mungkin hari ini saking badungnya kita, saking nakalnya kita, sampai Tuhan harus izinkan masalah terjadi untuk menegur setiap kita Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan berarti Tuhan jahat buat setiap kita. Satu hal yang kau harus tahu pasti, sekalipun hari ini kelihatannya enggak gampang buat setiap kita, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kita. Dia selalu menyertai hidup kita. Masalah terjadi dalam hidup kita tidak mengeliminir cintanya Tuhan buat hidup kita. Justru karena Tuhan cinta sama saya, itu sebabnya dia mengajar saya. Itu sebabnya dia mengubah saya jadi pribadi yang lebih baik. Itu sebabnya dia mengajar saya supaya saya boleh naik level, saya boleh naik tingkat, dan saya boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan yang dia sudah janjikan buat setiap kita. Amin. Dia mencintai kita bukan saat kita sudah sukses loh Bapak Ibu Saudara. Dia mencintai kita bukan ketika hidup kita benar. Dia mencintai kita bukan ketika hidup kita enak Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini dengan simpel sederhana saya cuma mau katakan bahkan ketika engkau lagi ngaco sekalipun Bapak Ibu Saudara, dia tetap mencintai engkau. Dia sudah mencintai engkau, dia sudah mengasihi engkau. Karena dia adalah kasih. Amin. Dia tidak bisa tidak mencintai kita. Dia tidak bisa tidak mengasihi kita. Tapi hari ini jangan anggap murah, jangan anggap enteng, dan jangan mempermainkan kasih dan cintanya Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Sekalipun hari ini yang kita hadapi adalah masalah, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Saya belajar sederhana Bapak Ibu Saudara dari Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, satu ayat yang mungkin kita mungkin juga sudah hafal ya Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 12, saya mau bacakan untuk Bapak Ibu Saudara mulai ayat 8 dulu. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Menghadapi hidup yang dijalani oleh Rasul Paulus bukan hidup yang mudah Bapak Ibu Saudara. Bukan hidup yang gampang. Sama dengan hidup setiap kita, ada masalah, ada persoalan, dia dimasukkan ke dalam penjara. Di satu titik di mana mungkin Rasul Paulus pernah merasa bahwa kelihatannya dia tidak akan keluar dari penjara Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia mengajar murid-muridnya, dia menuliskan surat-surat. Di mana masa-masa yang enggak gampang buat Rasul Paulus, di mana tembok-tembok penghalang kelihatannya begitu banyak dalam hidupnya Rasul Paulus. Dia meminta sama Tuhan, bahkan Rasul Paulus pernah meminta untuk mencabut duri di dalam daging. Satu hal yang saya belajar, hidupnya Rasul Paulus bukan hidup yang mudah, bukan hidup yang gampang. Tapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan berbicara sama Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Alkitab terjemahan masa kini, saya suka banget Bapak Ibu Saudara, bicaranya cuma sederhana. Ketika 2 Korintus 12 ayat 9 dituliskan, diterjemahkan di masa kini, dituliskan cuma sederhana. Aku mengasihi kamu. Dan itu sudah cukup. Masalah mungkin ada, persoalan mungkin terjadi, hambatan mungkin ada dalam hidup setiap kita. But never give up, jangan pernah menyerah. Kita menyerah bukan karena kita kuat, kita menyerah bukan karena kita hebat. Tapi simpel dan sederhana kita tahu dengan pasti, Yesus mengasihi aku
dan itu sudah cukup. Amin Bapak Ibu Saudara. Kami ada di Spasio Office Tower lantai yang ke-6. Setiap hari Minggu 7.30 pagi dan jam 10 pagi kami rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang kami berdoa, kami rindu melihat Bapak Ibu Saudara keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Bapak, hamba berdoa saat ini, dimanapun anak-anak-Mu berada, izinkan firman ini merimain setiap kami, mengingatkan setiap kami bahwa kami dicintai oleh Tuhan. Kami tidak pernah ditinggalkan berjalan sendiri. Sekalipun hari ini Tuhan lagi tegur setiap kami. Sekalipun hari ini Tuhan izinkan masalah terjadi. Tapi satu hal yang kami tahu pasti Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Kami anak dan kami bukan anak gampangan. Kami mau ditegur, kami mau diubah. Dan kami percaya ada berkat yang besar, yang terbaik yang menanti setiap kami. Satu hal yang kami belajar sederhana Tuhan, kami mau katakan kepada setiap masalah kami siap untuk melaluinya. Karena kami tahu Tuhan sudah mengasihi aku dan itu sudah cukup buat aku. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berkat yang termulia, terindah, berkat yang termanis di dalam kuasa Roh Kudus yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai dan melindungi seluruh aspek kehidupanmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.